Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda di program kesayangan kita Gapai Kemuliaan Spesial Ramadan. Seperti biasa hari ini juga masih terasa spesial pemirsa karena kami hadir dari kediaman Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi di Kota Hujan Bogor. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah. Puasa lancar, keluarga aman ya ya. Insya Allah lancar dan tetap berkah bahagia. Masya Allah, ramai sekali di rumahnya Ahilman ini, suara ini ya, anak-anak tuh menyenangkan ya, gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ahilman, sekali lagi terima kasih atas undangannya, kita bisa main lagi ke sini, dan kita hari ini juga mau tausiah ya, Ahilman juga mau tausiah ya, kita mau belajar ngaji juga. Dengan tema yang sangat menarik, masih relate dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan ini terkait bagaimana kita belajar ridho dengan ketentuan Allah. Masya Allah. Ini pas sekali dengan bahasan yang sering Ahilman sampaikan. Belajar ridho dengan ketentuan Allah ini terasanya dibacanya mudah. Tapi luar biasa ketika menjalaninya ini luar biasa sulit. Karena ada ego yang kita harus tekan. Karena ada ketidakenakan dalam hati yang harus kita tahan. Nah, bagaimana kemudian secara hakikat kita bisa belajar untuk senantiasa memupuk rasa ridho kita sebagai hamba kepada Allah pencipta kita. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, Mbak Mila dan seluruh kru yang bertugas, terima kasih sudah mampir lagi di rumah kami di Bogor, dan semoga juga ini menjadi penyemangat sekaligus kabar gembira bagi pemirsa semua. Bisa silaturahim ke rumah kami yang sederhana ini. Mohon doanya semoga rumah ini penuh keberkahan, amin, amin. penuh kebaikan, dan setiap titik di rumah ini jadi pintu yang mendekatkan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berasa kayak rumah sendiri ya saya. Saking seringnya main. Ya, nanti nyapu, ngepel, nyuci. Ya asal bulanannya pas aja ya. Ya Allah ya. Baik, pagi ini kita akan belajar tentang ridho dengan ketentuan Allah. Belajar menerima takdir Allah. Kenapa penting sikap ini? Kita akan mulai dari sebuah pertanyaan barangkali. Mbak Mila tolong jawab. Mau nggak Mbak Mila dapat ridho Allah? Mau banget. Kayaknya justru itu tuh ultimate goal kita nggak sih ya? Mau diterima oleh Allah? Mau banget. Jawabannya semua pasti mau. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana caranya agar kita mendapatkan ridho Allah? Jawabannya belajar ridho dengan ketentuan Allah. Karena kita nggak mungkin dapat ridhonya Allah kalau kita nggak ridho dengan Allah. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang berjiwa tenang, kembalilah kepadaku, kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, dan Allah meridhoinya. Rumus nih. Jadi kembali kepadaku dengan hati yang ridho, baru kemudian Allah ridho kepadanya. Berarti ini yang tadi Ahilman bilang, bahwa kalau kita mau dapat ridho Allah, mulailah dengan ridho atas ketentuan Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, mencintai seorang hamba ibtalahum, Allah segerakan ujian. Jadi Allah tuh kasih sesuatu yang kadang gak sesuai dengan maunya kita. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Waman sakhito falahu sukhtu. Dan barang siapa yang murka, yang benci, yang marah dengan ketentuan Allah, maka Allah pun benci, marah kepadanya. Jelaslah alasan kita kenapa harus ridho dengan ketentuan Allah? Karena ini agar alasan kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus mengusahakan tuh kita dulu ya. Kita harus ridho dulu, kita harus terima dulu.
bentuk penerimaannya tuh seperti apa? Apakah kita hanya sekedar ya Allah saya ridho aja, tapi ngedumel di belakang? Apakah ya di dalam hati saja cukup? Apakah kita harus tampakkan juga dalam amal soleh kita misalnya? Seperti apa? Iya, nanti begini, ada 4 rangkaian sikap penting dalam menyikapi ketentuan Allah. 1, sikapnya ridho, menerima. Dan ingat, ibadah yang paling tinggi itu adalah apa? Ridho dengan ketentuan Allah. Makanya dalam doa sering kita bacakan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Ridho terhadap Allah. Iya ya. Oke. Setelah ridho, kan kita tetap berjalan nih, beramal. Maka amalnya harus ikhlas. Diuji, tidak diuji. Sedang dikasih musibah, sedang tidak dikasih musibah. Tetap beramal dengan ikhlas. Setelah ikhlas, nanti kita akan mendapatkan balasannya. Nikmat, musibah. Nikmat, musibah. Berganti-ganti. Maka sikapnya syukur, sabar. Syukur, sabar. Oke. Nah, setelah kita menghadirkan syukur dan sabar, kembalikan lagi semua hasilnya kepada Allah. Namanya tawakal. Jadi ridho, ikhlas, syukur, sabar, tawakal. Ketentuan Allahnya kita terima ridho dulu. Setelah itu kita beramal soleh dengan ikhlas. Nanti apapun yang datang kita sikapi dengan syukur dan sabar. Hasilnya tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Serahkan ke Allah. Kayaknya ringkes ya, tapi kan ya sulit ya. Iya. Makanya butuh riyadhah namanya. Butuh riyadhah. Butuh latihan. Latihan batin ya. Bagaimana kita bisa belajar ridho kalau kita tidak ditimpa dengan sesuatu yang enggak sesuai dengan maunya kita. Makanya satu kali ada kisah Sufyan Ats-Tsauri itu pernah berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, berikan aku apa yang aku inginkan. Begini dia minta banyak hal gitu. Terus kata Rabi'ah al-Adawiyah, apakah engkau tidak malu minta A, minta B, minta C, sedangkan engkau belum ridho dengan ketentuan Allah? Jadi dikasih A tapi berharap B, C, D. Tapi yang A ini belum diterima gitu. Masih dikeluhkan. Baru udah minta ke yang B, yang C, yang D. Kata Rabi'ah, apakah engkau tidak malu minta yang B, yang C, yang D, sedangkan yang A belum engkau ridho terima? Kemudian Sufyan Ats-Tsauri istighfar kepada Allah. Malu dia kepada Allah. Maka nanti ada rumus. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Oke, Masya Allah. Nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita sudah dulu. Ahilman, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam tema belajar ridho dengan ketentuan Allah. Ahilman, tadi menarik ya, ada beberapa poin yang saya garis bawahi bahwa ada langkah-langkah yang harus dilakukan setelah kita kemudian ridho dengan ketentuan Allah. Yang pertama adalah dengan ikhlas, kemudian sikapi apapun yang Allah beri dengan sabar dan syukur. Iya. Yang terakhir adalah tawakal. Serahkan aja semuanya sama Allah. Dalam konsep ini sebenarnya formulanya kan sudah jelas, tapi kadang-kadang realisasinya di kehidupan sehari-hari itu kan memang butuh perjuangan. Misalnya sekarang kita melihat banyak saudara-saudara kita yang mungkin sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Ada yang kena PHK, dapat pekerjaan sulit, semua serba, rasanya kehidupan tuh menghimpit. Dalam konteks tema yang kita bahas hari ini, bagaimana seharusnya kita bisa menyikapi apa yang Allah beri dalam keadaan yang tidak mengenakan ini, Ahilman? Iya. Tentu kalau kita bicara formula yang tadi kita sampaikan, yang pertama ya kita ridho dulu, terima dulu. Bahwa kita harus diberhentikan dari perusahaan kita. Oke. Harus dirumahkan. Terima dulu. Karena kalaupun kita komplain tidak menyelesaikan masalah kan. Nah, setelah kita menerima, baru kita naikin levelnya. Bahwa
Allah tidak mungkin mengkhianati setiap usaha kita. Maka ikhlas membuka hati lagi, melangkah lagi untuk mencari pekerjaan yang baru lagi. Susah, perusahaan mana yang nerima Iya. kita sekarang? Misalnya usia juga nggak muda lagi, Oke. Kalau demikian, apakah mungkin semua peluang rezeki tertutup? Tidak. Peluang gajimu mungkin tertutup, tapi peluang rezekimu tidak tertutup. Boleh jadi ketika engkau diberhentikan di perusahaan, ini adalah awal untuk kita memulai usaha, memulai dagang, memulai bisnis kecil-kecilan. Yang selama ini tidak pernah terbayangkan karena kita masih sibuk dengan bekerja di perusahaan orang lain. Nah sekarang kita mulai untuk meniti pelan-pelan daripada usaha kita. Dan itu bisa kita hadirkan. Terus gimana? Kemarin pendapatannya 10 juta. Sekarang dagang cuma 2 juta. Ya nggak apa-apa. Boleh jadi jatah rizkimu hari ini memang segitu. Entah berapa banyak kebaikan kemarin yang telah Allah titipkan kepadamu. Yang jelas, tolong pahami di hati. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya, di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Berarti ini rumus. Yang nyamperin itu bukan kita dengan rizki, tapi yang nyamperin itu rizki dengan kita. Selama kita berjalan berikhtiar, apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Itulah yang membuat orang-orang soleh tenang dalam menjalani hari. Karena dia tahu rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah diatur, tak mungkin akan berbaur dengan yang bukan menjadi miliknya. Maka percayalah dengan takdir kita. Setelah itu kita ikhtiar lagi, mulai usaha kecil-kecilan, dagang. Mungkin ada ikhtiar langitmu yang harus diperbaiki. Kan tadi dagang, usaha, itu mah ikhtiar bumi ini, dunia. Ikhtiar langitnya. Gimana caranya? Tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Minimal kalau engkau tidak mendapatkan dunianya, engkau dapat Allahnya. Iya. Dan itu sebenarnya nilainya melebihi alam semesta gitu ya, Hilman ya. Bumi dan langit gitu. Jelas firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap kesulitan yang dia miliki, dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mungkin gajimu hilang, tapi boleh jadi rizkimu datang. Apa? Hatimu lebih tenang. Mungkin kau bekerja di satu perusahaan, selama ini toksik banget, selama ini capek banget. Engkau lepas dari itu, mungkin gajimu berkurang, tapi rizkimu bertambah. Tenangnya hatimu, rukunnya keluargamu, berkumpulnya kamu dengan orang-orang yang kamu cintai. Bukankah itu rezeki? Dan ingat, apa yang jadi rizkimu akan menghampirimu. Dan yang bukan akan pergi meninggalkanmu. Insya Allah. Tenang, lebih tenang. Maka yakinlah bahwa seseorang itu ada rezekinya kok. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Ini kan tentang persepsi sebenarnya. Maka teman-teman yang mungkin takdirnya harus di PHK, dirumahkan, ayo buka hati, melangkah lagi, perbaiki hubungan kita dengan Allah, tingkatkan ketakwaan, mulai perbaiki sholat, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah, datang ke masjid, baca Quran, perbaiki hubunganmu dengan orang tua, dengan pasangan. Ayo, hidup bukan hanya tentang pekerjaanmu yang harus di PHK. Hidup tentang bagaimana kamu menikmati dan menjalani semua ini. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Masya Allah. Jangan silau dengan harta yang banyak, jangan pernah menghina dengan harta yang sedikit. Kalau harta ukuran kemuliaan, harusnya Qarun Firaun jadi orang yang paling mulia. Tapi ternyata Qarun Firaun jadi orang yang paling hina. Kenapa? Karena hartanya tidak dijadikan jalan mendekat ke Allah. Sebaliknya, Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya,
tak punya harta, biasa saja. Tapi justru menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Orangnya masih hidup, tapi sendal Sandalnya, jepitnya iya. sudah sampai di surga. Buhnya sandalnya sudah sampai surga. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Ayo, Nah, itu. selagi masih hidup, pasti masih ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Nah itu kayaknya quote itu tuh harus ditempel kayaknya ya. Iya. Yang setiap hari kita bisa baca itu bisa jadi afirmasi loh. Selama kita hidup, Selama kita hidup. selama itu masih ada rezeki untuk kita. Jadi jangan pernah putus asa. Selama kita mau berikhtiar, mau bergerak, itu pasti Allah akan bukakan jalan ya. Betul. Kecuali memang males, nggak mau kemudian merasa udahlah, aku udah di PHK, aku nggak mau kemana-mana, aku malu, aku Iya. ketika menutup diri itu malah justru akan semakin Iya. terpuruk nggak sih ya? Dan percayalah bahwa ketika engkau tidak ridho menerima ketentuan Allah, ya semakin sempit hatimu, semakin tidak terbuka ruang cahaya di hatimu. Karena engkau melihat ketentuan Allah dengan penuh kebencian. Maka ada istilah, jangan pernah membenci keadaan. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Justru ketika malam menerima takdirnya gelap, Allah datangkan bulan dan bintang yang menerangi kegelapan itu. Kebayang nggak kalau malam terang? Apakah bintang bulan kelihatan? Nggak akan. Ini rumus. Kadang dalam hidup Memang perlu. kita harus mengalami titik hitam yang sangat gelap, Oh iya. yang sangat susah, agar titik cahaya makin kelihatan. Ya, itulah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita butuh patah hati, karena di balik patahan itulah Allah menitipkan cahayanya di hati-hati orang yang sedang terjatuh dalam hidupnya. Masya Allah. Langsung meleleh rasanya ya. Ya. Ahilman, jadi ingin membahas poin yang ada di buku Ahilman juga nih. Boleh. Masih babnya soal belajar ridho. Ya. Ini yang di highlight ya. Yang Ya. pertama adalah kita harus yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Yes. Jadi meskipun kita rasanya nggak enak, nggak nyaman, pedih, sakit atau apapun itu rasanya yang tidak mengenakan itu, kita harus tetap mengafirmasi dan meyakinkan diri bahwa itu tuh yang terbaik. Allah Ya. tuh itu bentuk sayangnya Allah gitu. Betul. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Betul. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Yakinkan di hati. Semua yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Kalaupun tidak Allah berikan, pasti ada yang lebih baik. Pasti akan ada yang lebih baik. Jadi Itu semua yang Allah berikan itu yang terbaik. Terbaik. Oke. Kalaupun tidak diberikan, pasti ada yang lebih baik. Oke. Jadi memelihara prasangka baik itu Penting wajib. banget. Penting banget. Karena kalau enggak hancur berantakan. Sekarang kita. Mbak Mila misalnya ya flashback sedikit. Iya. Mungkin Mbak Mila berharapnya mungkin ya dulu kan deketnya sama siapa? Iya. Misalnya. Iya. Misalnya. Pada saat itu. Pada saat itu. Tapi kemudian Allah tidak jodohkan kita dengan orang itu. Dan itu sakit hatinya. Sakit luar hatinya. biasa. Tapi kan saat Mbak Mila terima, oke Terima, aku nggak oke. jodoh sama dia. Dia pergi nggak jelas, nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada hujan, udah pergilah. Ketika Mbak Mila nerima bahwa oke dia nggak jadi dengan aku, Ya sudah. Mbak Mila buka hati, ternyata Mbak Mila nggak jadi dengan orang itu yang terbaik. Dan kalaupun nggak jadi sama orang itu, Allah siapkan yang lebih baik. Oke. Yang hari ini datang Masya Allah. bersama dengan Mbak Mila, Masya Allah. jadi suami Mbak Mila itu yang terbaik dan lebih baik dari orang yang pernah Sarangi. mengecewakan kita. Sarangi suamiku. Iya betul. Jadi Sama kayak iya. pekerjaan semua. Dalam aspek apapun ya, Dalam Kak, apapun. ya. Ahilman, mohon maaf ya. Dulu kalau boleh flashback ya, berapa kali casting Oh, di TV gitu ya. jadi kita ngobrol-ngobrol luar biasa loh perjuangannya. Masya Allah. Pernah satu kali kita ambil daminya, yang jadi pemain bukan kitanya. Pas tayang itu bukan sakitnya saya. di sini nggak sih? Woi, sakitnya. Oh, Masya Allah. Ya sekarang mungkin dengan izin Allah. Ini buah. Ternyata Allah hanya nunggu waktu aja. Kalau TV itu akan jadi tempatmu, pasti kok Pasti ada akan. di situ. Dan sekarang kita ada di sini gitu. Jadi Jadi jangan, maksudnya hidup itu kan masih panjang perjalanan. Panjang. Jadi kadang tuh kita fokus, aduh sekarang tuh saya sakit, saya begini, saya nggak enak. Kita larut dalam Iya, suasana yang seperti ini sampai akhirnya melupakan memang harapan di masa indah dan depan, nikmatnya itu setelah kita melewatinya. Gitu. Iya betul. Dan ini rumus juga ya. Biasanya yang Ahilman pahami, sesuatu itu lebih indah sebelum kita miliki Betul. daripada setelah Setelah. kita miliki. Ternyata setelah dimiliki biasa aja. Ini Kadang. nasihat sebenarnya Iya, buat betul. kita yang hari ini dikasih kesempatan bekerja di sebuah perusahaan gitu ya.
Dulu kita ngejar banget loh, pengen kerja di situ. Sekarang udah di sini kita masih sering menghina pekerjaan kita. Atau mungkin bahkan menghina tempat Bahkan kita kita mencari ngerasa uang bahwa kadang-kadang. apa? Iya. Ih, kamu dulu merindukan ini. Iya, betul. Sekarang ada di situ. Jangan-jangan yang kurang bukan Iya. pekerjaanmu, tapi rasa syukurmu terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Insya Allah, iya. Nanti kita bahas. Introspeksi. Ya. Muhasabah. Menarik sekali. Masih banyak yang perlu kita bahas, ah. Kita harus Baik. jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam tema kajian Belajar Ridho dengan Ketentuan Allah. Ahilman, ini sebenarnya ya, saya tuh senang banget dengan bukunya Ahilman ini. Jadi semua yang mungkin kita biasa hadapi sehari-hari, rasa nggak enak, apalagi bahasan kita terkait tema hari ini ya, soal ridho dengan ketentuan Allah ini, banyak hal yang mungkin kita bisa highlight dan kita bisa elaborasi. Terkait misalnya nih, Ahilman menyebutkan di sini bahwa yakinlah bahwa Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya sebenarnya ketika rasa tidak enak yang kita rasakan itu sedang kita hadapi, kita tuh harus merasa bahwa kita tuh sebenarnya kuat. Gitu. Kita mampu menghadapinya ini. Akan ada cahaya di ujung gelap sana. Itu kan sebenarnya yang mau kita kuatkan dalam diri. Iya. Itulah yang Allah sampaikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin membebankan diri kita melebihi batas kemampuannya. Memahami batas kemampuannya itu ada dua. Satu, menurut kemampuan kita manusia. Nah, yang kedua, ini yang banyak orang yang tidak pahami. Jadi yang dimaksud kemampuannya itu adalah kemampuannya Allah. Jangan kira kita merasa bahwa Allah nggak ngerti perasaan kita. Jangan kira kita merasa bahwa Allah nggak tahu apa yang kita rasa. Allah tahu. Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu isi hati kita. Allah dengar permintaan kita. Terus kenapa Allah nggak ngasih yang kita mau? Kan itu pertanyaannya. Kenapa Allah nggak ngasih yang kita mau? Bukankah ada kesempatan berdoa lebih lama ketika engkau diberi yang tidak mau itu? Makanya ini rumus Mbak Mila. Allah memberi sesuai apa yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan. Jawab. Kita punya keinginan? Ya, pasti. Allah punya keinginan? Kira-kira keinginan siapa yang paling baik? Allah. Kita punya rencana? Pasti. Punya. Allah punya rencana? Punya. Rencana siapa yang paling baik? Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya upaya kita kecuali semuanya milik Allah. Maka sekarang begini, kalau ada yang bertanya, kenapa seberat ini ujian saya? Karena kamu sekuat itu. Hati dan tubuhmu kuat untuk melewatinya. Dan Allah berikan itu hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Makanya izin ya, jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Karena kita tak pernah tahu apa yang pernah Allah ambil darinya. Dan jangan gelisah dengan keadaanmu saat ini. Kita tidak tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di waktu yang akan datang. Itu aja. Oke, Tat, paham. Dan sebenarnya kan juga jelas juga ya di surat Al-Insyirah ya, bahwa bersama dengan kesulitan selalu ada kemudahan. Dan itu diulang 2 kali ya. Jadi sebenarnya tuh harapan, kadang-kadang apa kitanya yang kurang peka ya dalam membaca semua harapan yang Allah berikan kepada kita nggak sih, A? Iya, boleh jadi kita yang memang kurang peka dan tidak bisa memahami cara Allah mencintai kita. Ibarat begini Mbak Mila, ada anak kecil main pisau. Kita ambil dong, karena ini benda berbahaya, benda tajam. Diambil, pertanyaannya, saat kita ngambil itu pisau, karena kita nggak sayang atau karena kita sayang? Karena kita sayang sebenarnya kan. Karena kita sayang, maka Allah ambil, maka orang tua kita ambil. Nah sama dalam hidup, kita mintanya A, tapi kenapa Allah kasih B? Gitu. Pertanyaannya, apa karena Allah nggak sayang? Bukan, karena Allah tahu
jika engkau memaksakan dengan yang A tadi, ada yang gak baik untuk dirimu. Jadi selalulah melihat apapun yang Allah kasih, yang Allah beri, itu yang terbaik untuk kita. Sampai pada titik kita mengetahui bahwa, oh ini dibalik semua yang pernah Allah titipkan kepada saya. Maka ingat ya, seseorang tidak mungkin dibesarkan sebelum dia diberatkan. Dahsyat itu. Maka kondisi berat itu harus dia lewatkan. Kadang seseorang harus dibanting agar dia terpelanting. Seseorang harus ditempa agar dia ditempatkan pada keadaan yang terbaik dalam hidupnya. Coba deh, lembutkan hati. Pandanglah, tataplah semua yang Allah beri. Itu yang terbaik. Dan kenapa Allah berikan itu kepada kita? Karena Allah tahu kita mampu melewatinya. Oke, Masya Allah. Ahilman, bagaimana kemudian kita bisa mengkategorikan ya, atau kita bisa mengindikasi dari sekian banyak mungkin ujian atau segala sesuatu yang mungkin Allah berikan kepada kita itu, ini tuh sebenarnya bentuk sayangnya Allah atau sebenarnya ini peringatan atau ini ujian kepada kita. Jadi kita ada di sebelah mana nih? Kita bisa mengkategorikannya seperti apa? Kan begini, semua yang Allah beri itu disebut dengan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian. Jadi everything, apapun yang Allah beri ke kita itu namanya ujian. Sehat, sakit, ujian, kaya, miskin, ujian, punya kerjaan, gak punya kerjaan, ujian, punya pasangan, belum punya pasangan, istilahnya ujian. Kalau ujian itu membuat kita makin dekat dengan Allah, namanya nikmat. Kalau yang diberi itu membuat kita malah jauh dari Allah, namanya musibah. Gitu. Jadi kalau jadi dekat ke Allah nikmat, jadi jauh dari Allah musibah. Nah, kalau udah jauh dari Allah membuat kita makin jauh ke Allah, lupa kembali ke Allah, namanya azab. Azab, oke. Kalau ada orang makin dikasih jabatan makin dikasih, harta makin dikasih, tapi tetap makin jauh dari Allah, namanya istidraj. Oke. Sebenarnya ya mudah untuk sebenarnya kalau kita mau memahami ya, itu bisa dibedakan. Jadi bagi Allah menghitungnya sangat mudah, mencatatnya. Dan ingat, ukuran kemuliaannya bukan pada hartanya, bukan pada kedudukannya, bukan pada nggak punya harta, nggak punya kedudukan, bukan itu. Itu mah hanyalah permainan lah. Digulirkan, digilirkan, ada senang, sedih, kecewa, lega, lapang, sempit. Itu mah permainan. Gimana Allah meletakkannya. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Di posisi mana kita berpihak gitu. Jadi respon kita pun sebenarnya juga harusnya sewajarnya nggak sih? Kalau kita lagi Allah kasih nikmat yang luar biasa, kita bersyukur, kita bahagia juga sewajarnya. Sedih pun juga sebenarnya. Wah, jadi sebenarnya ya senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Gitu. Karena pada akhirnya semua akan kembali. Dunia kan fata morgana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini fana. Bisa dengan mudah berbolak-balik ya. Bagi Allah membolak-balikkan keadaan itu bisa. Tu'til mulka man tasha wa tu'izzul mulka mimman tasha. Mudah sekali. Mau yang berkuasa jatuh hati ini bisa. Dalam sekejap mata bisa. Dari orang yang biasa-biasa jadi punya kuasa bisa. Dari orang yang gak dikenal jadi viral bisa. Jadi orang yang viral jatuh hari itu juga diomongin oleh banyak orang, dijatuhkan dengan sikap perilakunya bisa. Dan kita melihat gitu loh fenomena itu. Hari-hari saat ini tuh memang kita bisa melihat itu gitu. Jadi, tapi ingat, apapun yang terjadi, selama ujungnya adalah kembali ke Allah, kita mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Jadi sekarang yang lagi terjatuh, keadaan jatuh kita membuat kita makin dekat ke Allah, hadhihi ni'mah, itu nikmat. Sebaliknya, keadaan yang membuat kita seakan-akan melanglang buana, bahagia, tapi jauh dari Allah, mohon maaf. Laisa ni'mah bal istidraj. Itu bukan nikmah, itu istidraj. Dan sebenarnya Allah itu sangat baik karena Allah Maha baik, memberikan sinyal ya. Ibarat kata kalau kita jalan tuh
di jalan yang salah, sebenarnya Allah tuh menyiapkan banyak putaran balik ya, ya. Ya, ayo diingetin. Tapi kadang-kadang memang ketika manusia itu pada akhir hidupnya tidak dalam kondisi yang baik. Bukan berarti karena Allah tidak baik, tapi karena memang mungkin melewatkan jalan balik itu tadi ya, kitanya yang melewatkan ya. Makanya hidayah itu ada di manapun. Oke, dan Allah beri kepada siapapun. Kitanya mau jemput atau tinggal enggak kitanya mau jemput jalannya atau tidak. Maka ada istilah wabillahi taufik wal hidayah. Hidayahnya Allah siapkan, taufiknya kita hadirkan atau tidak. Nanti kita akan bahas mungkin lebih detail terkait bab itu. Boleh. Makanya kita minta bukan hanya diberi hidayah, tapi juga diberi taufiknya. Allah Rabbi. Menarik sekali. Kita jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Seperti biasa di segmen terakhir ini, Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya Ustadz, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk ini datang dari Adinda Najma ya di Jakarta. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz izin nanya, sekarang ini kan banyak banget ya Ustadz orang-orang yang mempermasalahkan pernikahan dengan jarak usia yang terlampau sangat jauh. Lalu bagaimana sih Ustadz cara Islam memandang fenomena tersebut? Mohon jawabannya ya Ustadz, terima kasih. Ya terima kasih Mbak Najma atas pertanyaannya soal pernikahan beda usia, Ahilman. Jadi saat ini mungkin yang menjadi sorotan adalah banyak sekali fenomena pernikahan dengan jarak usia yang terpantau sangat jauh gitu ya, terpaut sangat jauh. Nah bagaimana sebenarnya Islam memandang fenomena seperti ini? Bukannya nggak apa-apa ya sebenarnya ya. Asal bisa menafkahi gitu. Iya. Gimana? Iya, tidak ada masalah dengan perbedaan usia yang jauh. Bukankah kalau kita merujuk pada kisah yang sangat luar biasa, baginda Nabi SAW pun juga dengan Bunda Khadijah alaihissalam berbeda usia terpaut jauh. Waktu menikah baginda Nabi usia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Dan itu cukup jauh. Jadi tidak ada persoalan pada bab itu. Hanya mungkin yang menjadi catatan adalah diperhatikan beberapa pertimbangan dalam memilih pasangan. Nabi SAW menyampaikan dinikahi seseorang itu karena 4 hal. 1 karena parasnya, 2 karena hartanya, 3 karena keturunannya, 4 karena agamanya. Fadfar bidatiddin. Pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yadak. Maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Jadi mungkin ini penting untuk kita pastikan bahwa memilih seseorang karena faktor agamanya, karena faktor akhlaknya, itu menjadi sesuatu yang penting kita pastikan. Kenapa? Ibaratnya angka. Jadi agama itu 1. Paras 0. Harta 0. Keturunan 0. 1000. Paham. Jadi kalau misalnya mohon maaf, punya paras, punya harta, punya keturunan, tapi nggak punya agama, berapa nilainya? Iya. 0, 0, 0. Jadi agama itu adalah nilai intinya 1. Betul. Karena jika semua sudah dikembalikan kepada agama, kita akan menemukan kemaslahatan di dalamnya. Jangan cinta karena paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Jangan cinta karena harta ada habisnya. Betul. Jangan cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Terus cinta karena Allah. Aku memilihmu karena aku tahu bahwa surgaku makin dekat denganmu. Ketika engkau mengarungi hidup denganku, aku tahu engkau adalah imamku bagi seorang perempuan kepada laki-laki. Kata laki-laki, aku meminangmu, memilihmu karena aku tahu dalam genggaman tanganmu aku merasa tenang hidupku sampai menuju surga yang Allah inginkan kepadaku. Jadi disitulah nilai terbaiknya, bukan tentang usia. Dan dewasa itu bukan karena usia loh. Setuju. Iya. Jadi dewasa itu bukan karena usia, tapi karena cara pandang, pengalaman, dan tempaan yang dia dapatkan.
Maka belum tentu yang berusianya tua dewasa, belum tentu. Dan juga belum tentu orang yang masih bocil, orang yang masih kecil, usianya boleh jadi dia dewasa. Tergantung tempaan pengalaman yang dia alami dalam hidupnya. Oke. So, belajarlah untuk tidak melihat itu sebagai indikator gitu ya. Tapi lihatlah pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi kekuatan bagi kita dalam memilih pasangan. Betul, betul. Karena jangan sampai juga membeli kucing dalam karung. Setuju. Membeli pasangan tuh nggak boleh kita nggak kenal, nggak boleh. Harus ada ta'arufnya, saling mengenal. Harus tahu kita bibit, bebet, bobotnya. Kalau bahasa gitu kan. Kita harus tahu asal muasalnya, kita harus tahu karakternya, harus belajar. Karena pernikahan itu kan bahtera yang panjang, bahtera yang besar. Pernikahan bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu adalah jalan keberkahan yang butuh persiapan panjang untuk dihadirkan. Nah ini menarik Kak sebenarnya, karena kita tuh melihat sekarang ya, mungkin karena tadi ya terbukanya arus informasi, kita dengan mudah mengakses itu semua dengan kemudahan platform media sosial yang kita miliki, kita mudah sekali terpapar dengan misalnya fenomena kawin cerai misalnya. Jadi banyak sekali kasus-kasus perceraian, bahkan Indonesia terus meningkat setiap tahunnya menurut data. Ini kan sebenarnya kalau kita mungkin tarik lagi dari akar permasalahan, mungkin apakah ada juga andil dalam kesalahan kita memilih pasangan atau cara kita melihat pernikahan di awal sehingga itu juga menjadi penyebab terjadinya perpisahan dalam rumah tangga? Saya kira ada 3 hal yang penting ketika kita melihat proses perjalanan panjang yang disebut dengan pernikahan. Satu tujuan, kita harus punya visi yang sama. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Dan kalau bisa visinya jangan dunia, visinya adalah surga gitu. Kalau visinya dunia, nanti hitung-hitungan semuanya gitu. Tapi kalau visinya akhirat, visinya surga, kita akan punya proses yang lebih dalam kita lewati. Lika-liku dunia yang kita lewati akan kita hadapi. Karena kita tahu tujuannya bukan ini, tapi surganya. Jadi tujuan menikah itu harus dijelasin. Yang kedua caranya. Ilmu terutama. Banyak rumah tangga tidak bahagia bukan karena kurangnya cinta. Tapi banyak rumah tangga tidak bahagia karena kurangnya ilmu dalam menjalani rumah tangga itu. Betul. Maka cara berumah tangga harus dipikirkan. Nah baru yang ketiga, sikap berumah tangga perlu dipelajari dengan baik. Tujuan, cara sikap. Termasuk dalam ilmu. Harus saling belajar jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Harus belajar untuk menyikapi apapun yang terjadi di rumah tangga dengan penuh kebaikan. Jadi memang harus pilih itu di awal itu memang penting gitu loh. Penting. Karena kita dengan dia bukan nikah 2 jam kan. Tapi akan mengarungi hidup begitu panjang. Makanya hari-harimu itu akan kamu bisa maknai ketika engkau sudah menikah dan kamu paham arti sesungguhnya dari ini semua gitu. Insyaallah. Dan ya sering bilang bahwa rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Jadi maka lewati endurance-nya itu kita tuh menyiapkan untuk maraton. Jadi latihannya tuh setiap saat ya gitu. Cari ilmunya, belajarnya tuh kan setiap saat. Dan kita jangan rapuh terjatuh karena satu persoalan di rumah tangga. Jangan terpatah terluka dengan satu keadaan yang menyakitkan di rumah tangga. Butuh belajar kok. Sekolah, kita lagi sekolah. Saya belajar dari istri saya belajar dari saya, nanti kita punya anak belajar dari anak gitu ya. Terus gitu. Jadi kalau menurut ini sekolah nggak ada tamatnya kan. Sampai kita kata Allah kembali kepada Allah. Betul. Jadi istri, jadi pasangan juga terus belajar, jadi orang tua juga sama gitu ya. Jadi anak juga kita juga terus belajar. Betul. Oke, mudah-mudahan bisa diterima ya oleh Mbak Najma tadi. Ini salah satu poin yang sangat penting, memilih pasangan, pilih-pilih itu penting, melihat latar belakang yang paling pertama adalah agamanya juga. Itu menjadi penentu sebenarnya bagaimana perjalanan dan perjuangan rumah tangga ke depan nanti seperti apa. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang kita bahas hari ini, belajar menerima takdir bukan berarti diam gitu Mbak. Jadi bukan berarti udah terima aja yang Allah kasih, enggak. Dalam urusan mencari pasangan, dalam urusan menentukan pasangan harus ada ikhtiar. Karena jodoh, rezeki itu namanya takdir mu'allaq.
takdir yang ketentuannya terjadi melibatkan usaha manusia. Jadi andil usaha kita, andil ikhtiar kita itu masih dibutuhkan. Iya. Dan itu bisa menentukan seperti apa Allah berikan kebaikan untuk kita. Maka tugas kita hanya berikhtiar, Allah yang menentukan. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Dan urusan jodoh itu ketentuan Allah, tapi diusahakan oleh kita. Oke. Diusahakan. Bukan berarti kita terus duduk terpaku menunggu. Nggak Jodoh bisa. ucluk-ucluk datang ya, pangeran berkuda gitu. Nggak bisa bilang akan indah pada waktunya. Harus kita ikhtiarkan. Nggak bisa. Kita harus berikhtiar sampai kita menemukan siapa yang terbaik untuk kita. Masya Allah. Dan ikhtiar menjemputnya disiapkan pahala terbaik Oke. di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum, kemudian sesudah, dan selama perjalanan berumah tangga tuh harus senantiasa ya. Betul. Masya Allah. Makanya doa itu harus ada di 3 waktu. 3 waktu. Doa sebelum, doa ketika, doa setelah. Jadi sebelum kita menikah, doa. Ketika kita sudah menikah, doa. Setelah Bukan kita main. Harus lebih panjang Harus lagi lebih banyak endurance-nya berdoa. gitu ya, endurance Jadi, doanya gitu. doa itu senjatanya orang beriman, doa itu kekuatannya orang beriman. Maka jika sudah tidak ada lagi telinga manusia yang bisa mendengar ucapan kita, ketika sudah tidak ada lagi pundak manusia yang bisa dijadikan sandaran, sudah saatnya tangan kita menengadah kepada Allah, sejadah kita bentangkan, berdoa, bersujud, minta sama Allah agar kita bisa mendapatkan takdir yang baik Masya Allah. dalam kehidupan ini. Luar biasa. Ini mudah-mudahan bab masalah berumah tangga ini bisa menjadi panduan juga ya Ayah, setidaknya bagi mungkin adik-adik kita yang sedang mencari jodoh gitu ya, sedang berikhtiar mencari jodoh, mudah-mudahan bisa menjadi panduan. Amin, amin. Kita bahas kembali soal ridho ini penting juga, karena begini, tadi saya ingat betul Ahilman di segmen pertama menjelaskan bahwa kita harus mengusahakan dulu kita ridho dengan ketentuan Allah, baru kemudian Allah itu akan ridho. Nah kemudian bagaimana kita tahu bahwa oh insya Allah mungkin Allah udah ridho dengan kita. Apa yang kira-kira yang kita bisa ambil, apa yang mungkin kita bisa dapatkan ketika kita tahu bahwa insya Allah ini Allah ridho dengan kita. Iya, salah satu indikatornya adalah dengan sikap ridho kita membuat kita mendapatkan banyak kebaikan dari sikap ridho itu. Ada 4 biasanya. 1, ditenangkan hatimu. Yang kedua, diperbaiki hubunganmu dengan Allah. Yang ketiga, dimudahkan urusanmu dalam menjalani hidup. Nah, yang keempat, diistiqomahkan kita dalam kebaikan. Jadi 4. 1, ditenangkan hati, gitu ya. Ya. Terus yang kedua, diperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, mudah urusan kita. Nah, yang keempat, kita jadi tahu bahwa istiqomah itu menjadi hadiah terindah dari Allah atas setiap keriduan kita dalam hidup. Karena indikatornya bukan lagi dunia gitu. Tapi indikatornya adalah surga. Surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan kemudian mereka istiqomah, maka akan ada malaikat seraya mengatakan kepada mereka, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Dan berikanlah kabar gembira kepada yang istiqomah itu dengan apa? Surga yang Allah sediakan untuk. Masya Allah. Dan sebenarnya ketika Allah sudah ridho tuh rasa-rasanya ya memang itu yang kita harapkan kan Ayah. Betul. Jadi kalau sudah Allah ridho dengan kita, insya Allah Allah mudahkan dalam setiap kebaikan. Betul. Istiqomah. Sebagai mungkin penutup ya dari bahasan kita ridho terhadap ketentuan Allah ini. Walaupun mungkin berat ya menjalaninya, tapi kan kita tetap harus, yang saya tangkap adalah kita tetap harus optimis dalam setiap proses untuk menuju ridho tadi gitu. Dan akan ada hadiah yang indah yang Allah janjikan. Bagaimana supaya kita tetap bisa teguh berada di jalan itu, sementara mungkin godaan kanan kiri gitu ya. Kadang namanya orang kan, apalagi orang beriman kan kadang futur ya, iman lagi naik, mungkin kita bisa lagi turun tuh kita goyah gitu. Bagaimana kita menjaga tetap istiqomah gitu? Ya, yang pertama sih tentu tingkatkan imannya, tambahkan ilmunya, temukan lingkungan yang baik yang bisa menguatkan kita dalam prosesnya. Yang keempat ya berdoalah kepada Allah. Yang membolak-balik hati Allah, yang punya jalan Allah, yang punya ketentuan Allah.
mintalah agar kita dipertemukan dengan ketentuan yang baik oleh Allah. Salah satu doa agar kita diberikan keistiqomahan adalah surat Ali Imran ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan kita bisa terus belajar menerima takdir yang Allah berikan. Oke, jadi ridho itu penting, prosesnya itu panjang. Ya. Tapi percayalah bahwa takdir Allah tidak pernah salah, takdir Allah selalu terbaik. Ya. Dan harapan itu tuh Allah hadirkan Ya. banyak di depan kita ya. Tinggal Betul. kita peka atau tidak kemudian untuk mengambilnya ya, Masya Allah. Oke, jazakallah khair. Ahilman sudah memberikan insight-nya, pencerahannya pada kita semua. Insya Allah menjadi amal jariah juga buat Ahilman. Amin. Kita Amin. bisa mendapatkan banyak ilmu hari ini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan kali ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, bawa berkah. Dan insya Allah senantiasa Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu agama. Dan terutama menjalani ibadah Ramadan kali ini supaya bisa sukses sampai kemudian di garis finish Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.